Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan, amin. Dan sebelum kami masuk ke dalam pembahasan, semoga Indonesia, negara tercinta, cepat bangkit dan rakyat kembali damai dan negara ini tenang. Semoga menjadi negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin. Baik teman-teman, kali ini kami akan menyampaikan video dari seorang Gus yang viral luar biasa, yang ingin membela kaum Ba'alawi dengan memonopoli karya ilmiah, yaitu Sulam At-Taufik. Sebenarnya sudah kami sampaikan melalui video-video sebelumnya bahwa karya ilmiah tidak bisa dijadikan hujah untuk mengisbat nasab sebuah kaum atau sebuah klan atau seseorang. Yang kemarin menjawab ketua, ya, dan rois itu, dan video-video semacamnya. Tapi beginilah kaum muhibbin, mereka itu tidak mendengarkan pendapat orang lain. Mereka hanya dibutakan untuk membela junjungan mereka, yaitu kaum Ba'alawi yang sampai saat ini nasabnya tidak memiliki data, hujah, dan sumber-sumber yang valid. Seperti itu teman-teman. Oleh karena itu mereka terus berusaha untuk memonopoli karya ilmiah, yaitu Sulam At-Taufik. Sebenarnya kan sudah ramai diperbincangkan oleh kemarin-kemarin. Manuskrip Sulam At-Taufik sudah dibacakan di channel-channel YouTube, ya, di channel-channel TikTok, ya. Oleh karena itu saya tidak pernah berbicara tentang kesubhatan Sulam At-Taufik dan penisbatan kepada muallifnya, karena saya tidak akan pernah berbicara tanpa mendapatkan dalil-dalil yang pasti dan sumber-sumber yang valid, ya. Jadi saya tidak mau membahas tentang ikhtilafiyah, karena masalah ikhtilafiyah ini bisa ini yang benar, bisa ini yang salah, atau sebaliknya, seperti itu. Tapi teman-teman seperjuangan sudah banyak membahasnya di YouTube. Baik, yuk kita dengarkan videonya secara seksama biar tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Sampean pernah dengar nggak? Di pondok-pondok itu diajarkan kitab namanya Sulamut Taufik. Ya, tahu gue? Ono kitab jenenge Sulamut Taufik. Iya baga? Iku sekarang Ba'alawi nih. Jadi lah montoh santri-santri nganggep Ba'alawi ku gagal, sanatmu patah kabeh. Dan kamu harus tahu semua pondok mengajarkan kitab itu. Dan yang nyarai kiainya para kiai di Nusantara, Romo Kiai Nawawi Al-Bantani. Jadi lah montoh kowe gagalne Ba'alawi, patahlah ngaji kita semua. Tapi ojo mau viral no. Tapi tenan, aku biar deh, takoki bagus. Jenengan biyen lo awas biyen. Jenengan kok mboten ada media sosial no bagus. Banyak alasannya. Di antaranya karena ketidakmampuan saya untuk mengendalikan diri saya. Aku wong seneng komentar, aku nyawa ngopo gak komentar. Aku koyok-koyok mesti ro dalile. Jadi aku nyalahne wong iku mesti gawe dalil. Lah iku bahaya. Nah, itulah videonya teman-teman. Gus Kautsar kemarin-kemarin itu pernah berjoget, ya, dengan Habib. Ya karena sudah diajak joget ya mungkin mau membela. Sulam At-Taufik ini
sekarang yang menjadi benteng terdepan untuk membela nasab kaum Ba'alawi. Kemudian syarahnya yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Padahal Sulam At-Taufik ini adalah salah satu kitab yang diragukan penisbatannya kepada muallifnya. Banyak dibacakan oleh teman-teman seperjuangan, ada 4 atau 5 manuskrip dengan penulis yang berbeda-beda. Baik. Tapi yang masyhur ialah dinisbatkan kepada Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Hashim Al-Anawi Al-Hasani. Ini beda dengan Al-Anawi dengan Ba'anawi, beda. Ya. Terus Al-Hasani, kalau memang iya itu Al-Hasani, maka itu bukan Ba'anawi. Karena mereka mengeklaim nasab mereka nyambung kepada Sayyid Ahmad bin Isa. Sayyid Ahmad bin Isa ini tembus silsilahnya kepada Sayyidina Husain. Berarti Al-Husaini. Kalau Al-Hasani bukan Ba'anawi. Begitu teman-teman. Baik, apapun itu. Kalau memang iya, itu Sulam At-Taufik itu adalah karya kaum Ba'alawi. Bisakah dijadikan isbat nasab? Tidak ada. Di dalam kitab-kitab nasabah, metode isbat nasab dengan karya tulis. Tidak ada. Oleh karena itu, Imam Tobari, keluarga Tobari, yang Imam Tobari itu adalah Imamul Mufassirin. Karena beliau hidup di abad 3 Hijriah. Lahir di tahun 224 Hijriah dan meninggal beliau di tahun 310 Hijriah. Ini adalah ulama abad ketiga Hijriah yang membuat kitab tafsir At-Tabari dan kitab sejarah tarikh At-Tabari. Dari kedua kitab ini, semua ulama-ulama tafsir mengikuti jejak beliau. Dan dari kitab sejarah beliau, semua ulama-ulama sejarah mengikuti jejak beliau. Ketika Ahlu Tabari, kalangan Tabari ini, yang banyak ikut andil dan ikut berjuang di dalam dunia Islam, hingga kejayaan Islam di bawah pimpinan Utsmani, Baitul Tabari ini banyak berjuang bersama kerajaan-kerajaan Islam di Palestina, di Hijaz, termasuk di Madinah, Makkah. Bahkan di sebagian di Mesir juga. Kanu hutoba wa hukama fi Makkah, katanya keluarga Tabari ini. Tapi setelah nasabnya itu diverifikasi, ternyata ongkol nasab Ali Tabari yang bernama Abdul Wahid itu tidak terverifikasi sebagai putra dari Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala an. Kenapa? Karena tidak pernah ada catatan baik dari sejarah maupun nasab, pakar-pakar nasab yang mencatat bahwa Sayyidina Husain mempunyai putra yang bernama Abdul Wahid. Itu yang pertama. Yang kedua, semua sejarah, semua sejarawan dan semua pakar-pakar nasab mencatat bahwa putra-putri Sayyidina Husain dan keluarganya semua gugur di tragedi Karbala. Hanya tersisa satu, yaitu Ali Zainal Abidin. Dan para ulama memastikan bahwa keturunan Sayyidina Husain itu bersumber
dari satu putra beliau yang tersisa setelah tragedi Karbala, yaitu Ali Zainal Abidin. Oleh karena itu, batallah, tertolaklah nasab keluarga Tobari yang semula dikenal sebagai dzurriyyah Nabi dari pongkol nasab beliau-beliau itu yang bernama Abdul Wahid melalui jalur Sayyidina Husin radhiyallahu ta'ala an. Tertolak. Dari situlah ingkirodu mulai perlahan-lahan terhapus keluarga Tobari. Karena tidak lagi menjadi dzurriyyah Nabi. Nah, yang kedua, banyak yang membatalkan penisbatan beliau kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya Imam Daud Ad-Dhahiri yang mentokkan beliau sebagai Syiah Ar-Rafidi karena berguru kepada Abu Mikhnaf dan Saif bin Umar. Abu Mikhnaf dikenal dengan Syiah Rafidi, berguru kepada Syiah Rafidi. Dan beliau juga sering meriwayatkan tentang hadis-hadis yang berlebihan di dalam memuji Sayyidina Ali. Cerita-cerita. Dan juga beliau menulis tentang hadis Ghadir Khum. Perpisahan di lembah Khum. Ya, yang disiarkan oleh Syiah sebagai hadis atas petunjuk bahwa Sayyidina Ali adalah khalifah setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadis itu disyarai sampai 2 jilid kitab beliau. Nah, dari sinilah beliau diindikasikan bagian dari Syiah Rafidi. Dan banyak juga As-Sulaimani juga mengindikasikan seperti itu. Padahal As-Sulaimani ini ya, Ahmad As-Sulaimani ini dicatat oleh Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bagian dari Tabaqat Al-Huffaz di kitabnya yang berjudul Lisanul Mizan. Begini teman-teman. Nah, disinilah perbedaan antar para ulama. Bagaimana kita menyikapi, maka kita harus menyikapi dengan fair. Yang benar sesuai fakta dan dalilnya kita benarkan, dan yang salah kita salahkan. Nah, sanad keilmuan Imam Tabari yang menyandang sebagai Imamul Mufassirin tidak pernah diputus walaupun nasabnya itu diputus. Dan sanad tarikhnya, sejarahnya juga tidak diputus oleh para ulama walaupun nasabnya sudah diputus. Bahkan beliau dito'an sebagai Syiah oleh sebagian para ulama, dan ulama-ulama yang hufad juga mento'an beliau, menuduh Syiah karena indikasi 2 guru beliau dan tulisan-tulisan beliau yang lebih condong kepada pendapat-pendapat orang Syiah. Begini teman-teman. Beda kalau ulama-ulama Indonesia. Tapi bukan ulama-ulama Indonesia yang dulu yang alim-alim ya. Atau ulama-ulama sekarang yang alim-alim seperti kayak Said Agil Siraj, Qiyam al-Sulti Mustamar, itu beda. Itu beliau alim, luas. Keilmuannya luas dan pengalamannya juga luas. Nah, ini para pembela kaum Ba'nawi ini ingin memonopoli karya ilmiah, yaitu Sulam At-Taufiq, yang langsung divonis ketika kalian semua membatalkan nasab kaum Ba'nawi, berarti sanad keilmuan kalian semua terhadap Sulam At-Taufiq tertolak atau putus. Sebuah pemahaman yang dangkal dan jangkauan ilmu yang sangat pendek. Ilmu yang luas, karya ulama yang beraneka ragam, yang berbeda-beda itu dipersempit oleh mereka bahwa agama hanyalah ada di tangan kaum Ba'lawi dan sanad keilmuan hanya dimiliki oleh kaum Ba'lawi, sehingga umat ini disandra oleh para kibin-kibin yang seperti Gus itu. Kalau kalian membatalkan nasab Ba'lawi, maka
keilmuan kalian semua terputus karena kalian semua mondok, dan yang kitab Sulam At-Taufik ini dikaji di pondok-pondok di seluruh Indonesia. Langsung divonis. Allah Karim. Itu bukan dalil, dan vonis itu adalah vonis yang sesat dan dangkal. Dia memaksakan kehendak untuk mempersempit ilmu agama dan mempersempit agama dan mempersempit karya-karya para ulama kepada tangan kaum Ba'alawi oleh para kibirnya, agar junjungan mereka bisa diselamatkan, bisa dibela dengan perisai karya ilmiah, yaitu Sulam At-Taufik. Walaupun itu sudah banyak perbedaan dalam manuskripnya dan penisbatannya, siapa yang memiliki karya itu, tapi mereka akan menutup mata dari itu. Yang penting mereka itu merasa diri mereka yang paling benar. Perbedaan di luar mereka tidak ingin tahu, begitu teman-teman. Jadi ini jawaban yang jelas bahwa karya ilmiah itu yang pertama bukan bagian dari metode isbat nasab. Yang kedua, karya ilmiah itu adalah bagian dari kekayaan, keanekaragaman, keilmuan para ulama yang tidak keanekaragaman para ulama yang terus mengalir walaupun penulisnya memiliki kesalahan atau korban dari klaim kesalahan yang menyesatkan. Iya. Jadi tidak akan pernah terputus, ilmu ini akan terus berantai. Seperti itu teman-teman. Itu klaim-klaim seperti itu adalah klaim-klaim dari seseorang yang memiliki keilmuan yang sangat pendek, jangkauan keilmuan yang sangat pendek, dan pengalaman ngaji yang tidak luas. Baik, semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.